berjumpa Waalaikumsalam kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali kepada acara interview dengan Bapak Nanang sebagai pengawas SMA Negeri 1 Pari. Nah, di sini Bu Mutrika akan menginterview beberapa hal yang akan disampaikan nanti kepada Bapak Nanang sebagai selaku pengawas. Nah, sebelum dimulai, perkenalkan saya Kusnul Khotimah sebagai host dalam acara interview kali ini. Lalu ada Bu Rina sebagai notulensi dan nanti bagian recording, dan nanti Bu Siti Mutrika yang akan menanyai atau sebagai interviewer kepada Bapak Nana. Oke, monggo Bu Mutrika, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Kusnul. Baiklah, untuk mengawali kegiatan wawancara kita pada malam hari ini, maka saya sebagai guru yang akan menjadi pewawancara, maka baiklah akan saya mulai wawancara ini. Bagaimana ini saya ucapkan terima kasih pada Pak Nanang yang telah bersedia menjadi narasumber saya di acara penggalian eksplorasi masalah atau identifikasi masalah yang ada dalam PPP UM Masyarakat 2023 ini. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak mengenai identifikasi masalah yang saya angkat untuk mencari solusi penyebab masalah-masalah ini oleh analisis dari masalah ini sesuai dengan bersumber pada pasalnya. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Mutrika atas penjelasannya. Oke, mari kita simak langsung interview dari Bu Siti Mutrika kepada Bapak Nanang. Monggo dipersilahkan. Mengapa sih anak-anak kok tidak bisa literasi dan numerasi? Mengapa motivasi belajarnya kok rendah gitu ya? Yang tahu ini semuanya sebenarnya Bu Mutrika. Kenapa kok tahu? Kenapa kok belajarnya motivasinya rendah? Soalnya Bu Mutrika yang ada di SMA 1 itu. Apa penyebabnya itu? Apa karena masuknya terlalu pagi? Apa memang mereka malas? Atau karena bimbingan tak enak? Misalnya saja. Jadi nanti ini sebenarnya yang bisa menjawab sebenarnya Bu Mutrika sendiri ini, karena Bu Mutrika yang punya sekolah. Cuma nanti kita diskusikan kira-kira mana yang benar-benar jadi penyebabnya. Jadi kira-kira skemanya itu identifikasi masalah, kemudian penyebab masalah, lalu akan muncul alternatif solusi, dan dari alternatif solusi akan ditentukan salah satu solusi dengan mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya ukuran masalah pendidikan. Jadi pendidikan itu diukur dengan dikelompokkan dalam 8 standar nasional pendidikan, ya 8 SNP ya. Dan ada permennya ya 8 SNP. Jadi seluruh persoalan di sekolah itu dikelompokkan menjadi 8 macam ya, 8 macam. Ya, itu disebut dengan 8 standar nasional. Nomor 1 ini standar kompetensi lulusan. Jadi persoalan pada siswa itu standar kompetensi lulusan. Ini poin 1 ya Pak. Yang kelulusan ini adalah poin 1. Misalnya siswa mengalami kesulitan, itu standar kompetensi lulusan. Ya. Kalau misalnya persoalannya adalah guru yang kurang inovatif, jadi kemampuan guru, berarti itu standar P3, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Bu Mutrika harus membaca apa soal literasi dan apa soal numerasi. Artinya literasi itu ada 3 level Bu ya. Jadi di AKM muncul di AKM ya, analisis jadi soal asesmen nasional Bu. Jadi literasi dan numerasi, soal literasi dan numerasi itu muncul pada asesmen nasional. Literasi itu bahkan ada konten, ada konteks, dan ada level, ada L1, L2, L3. Jadi nanti harus diidentifikasi dia salahnya di level L1-nya atau di L2-nya atau di L3-nya misalnya. Ini kalau bicara tentang literasi.
Terus numerasi itu definisinya ya ada di AN atau di AKN itu, di Assessment Nasional. Jadi ketentuan dengan numerasi pun ada 3 level. Jadi ada mengetahui, memahami, dan menerapkan kalau tidak salah 3 level. Nah, yang lemah mana? Nah, ketika Bu Mutifah mengklaim, menyatakan bahwa lemah dengan soal literasi numerasi, tadi saya tanyakan ukurannya apa? Ini saya bisa mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Berarti saya nggak keliru nih. Karena literasi numerasi sumber penghitungannya dari hasil asesmen nasional yang sekarang kalau di SMA 1 ada di rapot pendidikan. Jadi kalau kita lihat ini yang ada di lapor bukan itu ya, 8 standar itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu elemen output, elemen proses, dan elemen input. Output itu adalah standar SKL nomor 1 itu, bisa dibaca ya warna-warnanya itu ya. Alhamdulillah. Oke, itu output keluaran. Jadi di dalam sekolah itu keluarannya adalah SKL, standar kompetensi dan kemampuan siswa itu. Lalu proses itu adalah standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Itu termasuk proses standar-standar yang mengatur kegiatan pembelajaran di suatu sekolah. Bagaimana isinya, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana menilainya, bagaimana mengelolanya. Ini di kelompok elemen proses. Dan input yang sekarang itu standar 678 dan 678 standar ya, standar GTQ dan tenaga pendidikan, standar pembiayaan, kemudian satunya adalah standar sarprasnya. Berarti semua masalah yang muncul itu bisa dicari solusinya melalui 8 SMP ini ya Pak? Pertama memahami dulu, jadi persoalan tadi harus tahu masuk di standar yang mana. Terima kasih Pak atas ilmunya yang diberikan kepada saya. Saya kira dari 5 kata ini tadi permasalahan yang saya ambil itu saya harus pintar-pintar juga menganalisisnya sehingga jawaban semuanya sudah ada pada 8 SMP Minikong kita Pak. Begini, kalau lihat itu Bu kan bisa lihat yang saya di HP-nya tadi ya, dikirim gitu ya. Jadi semua persoalan di sekolah itu mesti yang harus kita lihat persoalan pada siswanya, pada SKL-nya. Karena apa? 8 standar itu, yang 7 itu dilakukan dalam rangka untuk mencapai yang 1 itu. Jadi ke-7 standar itu dilakukan sebaiknya supaya SKL-nya itu terpenuhi. Jadi melihat penyakitnya di satu sekolah itu sebenarnya hanya melihat di SKL-nya saja. Ya. Jadi karena apa? Karena 7 yang lain itu nanti akan sebagai penyebab terjadinya SKL. Nah, sekarang dengan skema yang ada di yang saya tunjukkan di platform rapot pendidikan tadi itu saya ambil dari materi yang disampaikan oleh Pak Nadim sendiri tentang rapot pendidikan. Jadi standar bukan standar, elemen proses yang ada di tengah tadi, itu adalah standar isi, SKL, lalu penilaian dan standar pengelolaan. Itu kalau diperbaiki, jadi isinya dibetulkan, proses pembelajarannya dibetulkan, cara guru-guru menilai itu dibetulkan, itu akan mengakibatkan perubahan pada SKL. Jadi itu berjenjang gitu. Proses, elemen proses, ada 4 standar tadi. Elemen proses diperbaiki akan memperbaiki SKL. Ya. Jadi
Jadi sekarang Bu juga ke persoalan yang pertama, misalnya, atau mungkin yang kedua ya, motivasi belajar siswa kurang. Berarti yang sebagai dokter, yang patut kita duga untuk menjadi penyebabnya, itu ada di elemen proses. Apakah isinya yang salah? Apakah proses pembelajarannya yang salah? Apakah standar, apakah pelaksanaan penilaiannya yang salah? Jadi itu yang patut dicurigai sebagai penyebab kenapa motivasi belajar siswa yang pirsa jelas Bu Mudrika, karena Bu Mudrika ada di sekolah. Pengamatan Bu Mudrika, kira-kira kenapa motivasi belajar anak rendah itu? Kalau kita menjauh, kalau kita nyalahkan inputnya anak sekarang dengan zonasi rendah, Pak. Nah, sekarang anak-anak yang inputnya rendah nggak punya hak untuk sekolah. Apakah guru hanya milih anak-anak yang pinter-pinter saja misalnya? Terus bagaimana dengan anak-anak yang danemnya rendah, danemnya jelek, mungkin anak ini terancam putus sekolah, bahkan anak dari paket B, apa nggak usah kita openi saja. Artinya kita tidak bisa milih input, ya. Jadi kita harus siap mendapat siswa pinter ya, mendapat siswa jelek, mendapat siswa males, mendapat ini semua adalah bagian dari keberagaman anak-anak kita. Iya, guru memang harus pinter bagaimana dengan tidak menyalahkan input, mencoba mencari cara. Ya, nek males mungkin ya kudu sering tak tuturi, nek sing pinter mungkin ya kudu sering tak dorong sehingga semakin berkembang kemampuannya. Nek bodoh mungkin ya berarti harus sering tak bimbing dan dia bisa mengejar ketertinggalannya. Artinya kita tidak bisa menyalahkan inputnya jelek ya. Ya berarti kalau gitu pasangnya jangan yang boleh masuk sini 6 sekian gitu aja, sehingga zonasi itu menjadi tidak itu ya. Bermasalah Iya, jadi kita harus mencari dugaan penyebabnya di elemen proses, karena ini kan di SKL ya, 2 ini ya. Nah, sekarang menurut pengetahuan Bu Mudrika, yang nomor 2 itu kira-kira penyebabnya apa? Pengalaman saya di lapangan ini, Pak. Motivasi belajar itu rendah. Saya lihat dari hasil tugas, Pak. Hasil tugas yang dikumpulkan itu banyak yang copy paste. Jadi saya lihat itu sama dari 30-an anak yang copy paste itu Pak hampir 60%. Jadi saya Kenapa kok copy paste kenapa? Ya ingin cepat aja gitu. Kenapa kok ingin cepat? Ya anak-anak tidak mau jawab beban Pak begitu. Kenapa anak-anak nggak mau dapat? Soalnya awet kayak salah anak-anak gitu. Anak-anak kan sekolah, gak niat sekolah, kenapa gak niat gitu? Apa gurunya gak menarik? Apa tugasnya terlalu banyak? Ini anak-anak yang disalahno, berarti anak-anak itu kita keluarkan, kita ganti dengan anak-anak yang baru. Apa itu yang anak males Pak? Jadi begini Pak, anak-anak itu kalau saya tanya kenapa kamu belajar? Lah saya tuh kalau mau menyelesaikan sendiri tidak mampu. Ini kan saya kan belajar kelompok, jadi kan kalau sama ya wajar gitu. Saya jadi ya sudah. Nanti kalau ulangan kita bisa lihat, saya bisa ukur sebagai guru untuk melihat penilaian siapa yang punya menguasai pelajaran dasar, siapa yang belum. Itu akhirnya saya ambil kebijakan seperti itu Pak. Mestinya ketika tadi itu jadi persoalan itu harus disikapi. Jadi gini, di kurikulum Merdeka, asesmen itu, penilaian itu tidak hanya untuk mendapatkan nilai, tapi asesmen itu untuk bagaimana mampu mendorong siswa kepingin mencapai tujuannya. Jadi anak-anak dinilai itu supaya dia tahu saya masih sekian, berarti apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh CP-nya tadi, capaian pembelajaran tadi. Ya, jadi ketika anak-anak copy paste pada harapan Bu Mudrika tidak copy paste, ini harus segera diselesaikan. Jadi kenapa kok copy paste? Ya, jadi kalau kepingin
Ini satu, kalau kita ingin anak sekedar copy paste, itu berarti anak disuruh presentasi, suruh menjawab dengan kata-katanya sendiri. Sehingga ketika anak copy paste pun dia tidak akan bisa hanya sekedar copy paste, tapi tetap mencoba. Karena dia nanti harus menyampaikan secara lisan dengan kata-kata dia sendiri. Jadi itu harus dilakukan. Jadi tidak dibiarkan akhirnya itu menjadi penyakit yang tidak terobati. Jadi fungsi assessment itu harus mampu mengubah supaya anak-anak dapat mencapai pembelajaran yang ditentukan. Terima kasih banyak Pak atas arahannya. Ini saya sudah belajar banyak Bapak dari 5 masalah yang saya. Hampir sama Bu ini. TI barang pun iso KMPMP, iso ini ya, iso tutorial sejawat. Jadi intinya ini tadi soalnya kalau saya lihat itu 3 Bapak. Jadi yang 2 itu hampir sama dengan nomor 1 dan nomor 5 itu hampir sama dengan nomor 3. Alhamdulillah Pak Nanang, setelah mendapatkan pencerahan dari Bapak sehingga saya bisa menggali ilmu, bisa menggali potensi dari panjenengan sehingga saya bisa tertular ilmu kejenengan selama menguasai materi untuk ini mencerdasan anak bangsa. Terima kasih Bapak atas sama-sama sebagai narasumber saya. Terima kasih sudah itu yang sudah bersedia menjadi teman saya di sesi ngobrol. Sesi ngobrol gitu. Dan lupa juga saya ucapkan pada Bu Rina yang menjadi tim rekod untuk sesi wawancara saya. Semoga Pak Nanang selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, kebahagiaan, sama keluarga tercinta. Terima kasih. Saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.